Jadi ini ya mungkin juga apa sih namanya kita sebagai misalnya investor kayak gitu, oh seneng, oh iya saham komoditas berarti kemungkinan besar masih langgeng nih, masih ada upside potensial, lalala. Tapi kita takutnya justru realnya pada saat kita belanja nih bahan-bahan kebutuhan, harga bahan-bahan naik gitu kan ya Pak. Nah, Jadi kesenangan di ini hal pasar yang modal mau tuh mau tidak mau ini terkikis saya ceritakan ekonomi ya. real. Ini mau tidak mau ya, di kondisi inflasi ini bedanya. Kalau di kondisi Mm-mm. deflasi 10 tahun yang lalu, uang itu pindah dari ekonomi real masuk ke sektor keuangan. Ya kan? Mm-mm. Likuiditas di bank berlimpah, jumlah investor retail kita all time high, transaksi di pasar bursa saham meningkat. Nah, kalau kondisinya sudah inflasi, uang yang tadinya sudah ngumpul di sektor keuangan, yang tadinya udah jadi cuan saham dan lain-lain, itu keluar kembali ke sektor real. Kalau untuk kita dalam bentuk apa? Dalam bayar bensin yang lebih mahal. Udah ngerasain belum uang cuan sahamnya buat bayar bensin? Saya rasa si Alin juga udah ngerasain mungkin. Betul nih Pak. Jadi kita Iya, banyak yang nanya-nanya. Pak ini kan Rabu ini nih, Rabu minggu depan ini kan The Fed ngumumin nih decision rate-nya dia. Nah sekarang spekulasi lagi muncul kan di kalangan para pelaku ekonomi. Apakah as expected, 50 basis point atau bahkan takut dikhawatirkannya lebih garang gitu ya Pak, lebih hawkish jadi 75 basis point. kalau saya Menurut lihat Pak Fahrul gimana? dari obrolannya apa namanya dari obrolannya si Powell, Brainerd dan juga Daly macam-macam ya, semuanya sudah ready untuk sangat hawkish. Hal yang saya percaya di kondisi Fed saat ini, Fed itu berusaha gaining back kepercayaan dari market, bahwa mereka itu akan cukup hawkish. Dan saya rasa untuk bisa gain kepercayaan dari market, to stabilize the market, saya lihat dari good chance 75 bips itu di deliver kenaikan di minggu depan. Karena ini permasalahannya yang saya lihat itu gini, what Fed needs itu sekarang di financial market itu mengembalikan kepercayaan. Ini walaupun ya dikembalikan kepercayaan, dan juga walaupun kalau saya punya pandangan bahwa saat ini itu the Fed itu targetnya udah beda sih. Kalau negara-negara the Fed negara central bank itu dunia itu kan ceritanya inflation targeting itu yang paling populer kan, kita menargetkan inflasinya berapa. Kalau saya sih lihatnya the Fed ini, kalau kita tidak lihat dari apa yang mereka bilang, kita lihat dari apa yang mereka lakukan. The Fed Iya. ini basically sekarang sudah melakukan nominal GDP targeting. Nominal GDP targeting itu pertumbuhan ekonomi real ditambahkan dengan inflasi, dibiarkan tinggi supaya kegiatan ekonominya meningkat, tapi memang inflasinya dibiarkan naik. Karena itu kan secara eksplisit mereka juga bilang target inflasi tidak lagi 2%, tapi average 2% dalam jangka panjang. They intentionally did it, itu pada dasarnya. Dan kalau aku lihat Oh, sebenarnya apakah kondisinya itu jadi bearish buat jangka panjang, saya lihatnya enggak. From this point of view, the Fed sangat sukses sekali. Ekonomi sudah balik, tapi resikonya memang sektor keuangan yang kebanjiran likuiditas, yang kayak kita nih bertahun-tahun kan senang sama likuiditas, itu berubah. Uangnya kembali ke real sektor. Lebih mahal buat bayar makanan, lebih mahal buat bayar buat bayar bensin. Untuk kita memang kerasa lebih buruk, ya. Untuk kita kerasa lebih buruk gara-gara harga-harga naik. Tapi di sisi lain, dengan naiknya harga makanan, dengan naiknya harga bensin, perusahaan minyak habis ini hiring lagi. Di Amerika, di kondisinya saat ini, unemployment rate-nya kecil sekali. Yang kerja di restoran, kalau kayak di Amerika itu semuanya sudah vacancy. Itu yang mm-mm. lagi kejadian ya sekarang. Oke. Makasih nih Pak, point of view-nya. Kemudian dari teman-teman tuh di kolom komen ada yang nanya Pak, kalau misalnya dengan asumsi the Fed bisa akan lebih agresif lagi, rate di Indonesia tuh bisa berapa Pak? Kalau aku sih lihatnya sebenarnya di kondisi sekarang ini, sebenarnya stagflation story, if the policy right, it is already an Indonesian year sebenarnya ya. Mm-mm. Kalau polasinya kita benar, kita mau menggenjot ekspor kita yang terkait komoditas sekarang. Basically back to the old good manual book for Indonesia. Saya lihat Bank Indonesia tidak harus mengejar the Fed. BI boleh naikin bunga, Oke. tapi tidak harus sekencang the Fed.
The Fed boleh naikin sampai 2,5% atau 2,75, yang berarti itu sekitar apa ya, sekitar 250 basis kenaikannya. Kami melihat tahun ini itu hanya cukup 100 basis, 1% aja dinaikin. Saya lihat mungkin tidak, kalau dari aba-abanya ya, kalau BI ini kan selalu dia itu melihat, memberikan statement dulu. Kita akan berubah ini tahun depan, itu kelihatan sebelumnya. Kalau kita lihat sih di statement bulan Mei belum akan ada perubahan di bulan Juni, tapi saya lihat Juli, Agustus Bank Indonesia harus bergerak. Itu yang kita lihat. Rate harus dinaikkan. Tapi apakah ini jelek untuk sektorial kita? Nah, ini nanti the most trickiest thing part itu adalah how stock market to react. Nah, ini kalau ternyata ekspektasi pertumbuhan kita bagus di kondisi stagflation, ekspor kita laku lah kencang pada dasarnya. Bisnis-bisnis itu mengalami kenaikan yang material. Saya lihat seharusnya sentimen dari kenaikan suku bunga ini kalaupun negatif itu nggak terlalu lama pada stock market. Resiko yang besar itu baru kejadian kalau ternyata hurdle di sektor komoditas kita itu masih berlanjut dan tidak optimal, market melihat itu tidak optimal, income dari CPO dan call kita tidak optimal, kita akan terkena juga sentimen dari stagflation ini. Ini yang harus kita lihat dalam beberapa bulan ke depan. Dan memang kalau kita lihat sekarang ini ya, at current level and at current global policy disruption, resiko ke market itu memang tilting toward the downside. Itu yang aku lihat. Jadi 4 years kita udah 2020 ada recovery cepat, 2021 easy year for investor, 2022 a bit tough. Going in late 2022 and 2023 kita udah harus cautious. Era harvesting hampir selesai. Kita sudah saatnya untuk berubah, mencari tempat menanam yang baru. Wah, makasih banyak nih Pak. Udah dikasih view sampai tahun 2023 dan 2024 tadi ya Pak ya. Kita sudah bahas harga komoditas, imbas pada masyarakat, ketahanan fiskal. Nah ini Pak, kita ada yang nanya nih, kalau masa-masa seperti ini, ada yang bilang jangan pegang cash, rugi, kegerus inflasi. Tapi di sisi lain ada juga yang menganggap, oh kalau risiko meningkat, justru harus pegang cash lebih banyak, cash is king. Nah ada yang nanya makanya Pak di kolom IG Pak, what should we do gitu. Kalau kondisinya itu inflationary like at current situation, paling favorable sebenarnya, tapi tidak semua orang bisa melakukan ini. Investasi di real business. Sebenarnya kita udah harus mungkin meningkatkan, ya kan? Harga udah meningkat di mana-mana, inflasi naik. Berarti kalau kita jualan harga barang yang inflasi tadi, marginnya bagus kan dong? Harga barangnya ya mungkin kalau nyetok sebelumnya gitu, kalau kita jualan baju ya, baju habis ini juga banyak itu inflasinya meningkat gitu. Kalau sekarang juga mulai ada isu pangan, kalau ada yang mau bisa jualan supply ayam ke Singapura, itu pasti itu pasti marginnya meningkat. Kalau saya sih lihatnya sekarang itu mulailah waktunya, gara-gara ekonomi recovery, kita harus lihat ke sektor real. Kalau inflasi, ceritanya gini, kalau periodenya inflasi dan kemungkinan akan tinggi, maka yang kejadian itu adalah nilai harga barang naik, harga uang turun. Nilai barang naik, tapi nilai uang turun. Itu di kondisi inflasi. Itu pilihan pertama. Pilihan pertama yang paling bagus itu investasi di sektor real. Dengan segala resikonya, saya lihat ke depannya ini wakil, karena kondisinya inflasi. Yang kedua, kalau kita nggak bisa masuk ke sektor real, kita yang kerja kantoran dan lain-lain, saya lihatnya kita harus masuk ke saham yang yang story-nya itu sesuai dengan inflationary story. Apa tuh Pak? Saham inflationary story ini itu adalah saham-saham kalau kita lihat itu yang terkait dengan manufaktur dan juga consumer good. Oke. Dan juga yang tanya itu yang kalau mungkin lebih simpel, dan juga komoditas ya. Simpelnya, seluruh saham-saham yang bisa naikin harga di kondisi kayak gitu. Oke. Jadi mau naikin harga pun orang tetap beli kayak gitu ya Pak ya? Iya, benar. Harga Indomie tetap membeli walaupun krisis. Harga naik kita tak peduli. Kan? Mantap, udah dikasih tahu nih sama Pak Farul nih. Pak, tadi
Nah, ada juga yang nanya, Pak, emas apa cash, Pak? Saya cash instead of emas. Saya masih lihat harga emas turun. Oke, Saya masih meskipun risiko meningkat. kalau following my call, saya dari akhir 2021 saya bearish emas. Kenapa bearish Oh, emas? Karena tahun 2022 adalah kembalinya uang ke sektor real, bukan uangnya nyangkut lagi di sektor keuangan. Kalau kembalinya uang di sektor real, orang yang tadinya tahun lalu itu beli emas buat hanya untuk hoarding, sekarang dilihat bisnisnya bagus, itu paling tidak akan dijadikan working capital untuk bisnisnya sendiri. And ini kondisinya terjadi global. oke, kembalinya uang ke sektor real. Makanya ya Pak Ya. ya, juga kemarin pas kita terakhir IG Live ya, Pak Farul juga mengingatkan ini terkait dengan hal ini ya Pak ya. Maka pasar kripto juga akan lesu ya Pak ya, karena likuiditas Kripto lesu. mengetat. Aku lihatnya kripto awal 2024, 2023 baru mulai dilihat kali ya. Sekarang Oke. saya pensiun dulu dari kripto. Oke, seperti itu. Nah, terkait tadi logic market, Pak, gimana Pak logic market, Pak? Market ini itu tuh lagi bingung sebenarnya. Kondisi inflationary, but katanya ya pertumbuhan ekonomi ini net positif ke Indonesia. Tapi apakah itu net positif ke market? Yang pastinya di kondisi ini contohnya ya, perubahan dari kondisi deflasioner ke inflasioner. Kondisi deflasioner itu yang zaman dulu itu terjadi yang namanya itu produk-produk itu makin sophisticated sih. Produk-produk itu Mm-mm. makin sophisticated karena apa-apa murah, ya. Mm-mm. Muncul banyak perusahaan-perusahaan luar biasa kan. Kita lihat Netflix dan lain-lain gitu kan, terus juga harga internet murah. Bagaimana itu kondisi deflasi? Kalau kondisi inflasi semuanya itu berubah. Hal-hal yang tadinya sudah murah itu balik mahal lagi. Bayangkan harga Mm. internet nanti naik, terus juga listrik soon juga naik. Saya lihat ini contohnya ya, pola konsumsi masyarakat yang sudah mulai lebih sophisticated dalam beberapa tahun ini, di periode inflasi ini, pola konsumsinya itu akan agak turun. Yang tadinya udah nonton Netflix, saya rasa juga gara-gara barang-barang harga-harga nantinya naik, itu mungkin bisa trading down lagi, balik nonton hal-hal terkait entertainmentnya yang zaman dulu. Mungkin ini menguntungkan untuk apa namanya ya media tradisional, atau paling tidak mungkin tanya analisnya ya untuk lebih detail, atau paling tidak membuat laju dari perubahan kepada digitalisasi itu jadi tidak secepat yang sebelum-sebelumnya. Sehingga mindsetnya harus dirubah dari kita favoring dari apa namanya saham-saham yang high tech, new economy. Saya lihat the good old man itu kembali. Saham-saham infrastruktur itu terbang. Sorry, bukan infrastruktur. Maksud saya itu saham-saham terkait dengan Properti. manufaktur itu Oh, itu manufacture. meningkat. Mungkin Oke. kita bisa lihat ya DRMA itu naiknya cepat, lautan luas. Terus kita lihat itu Mm-mm. ya kenaikannya material. Saya lihat itu perusahaan-perusahaan seperti ini itu masih di under appreciate oleh market, tapi memang merupakan saham yang akan jaya di siklus selanjutnya. Oke. Any Tadi downturn, ada yang, saya lihat iya any Pak. downturn, ya kan Mm-mm. any downturn of market saya lihat ya itu bakal kejadian. Next cycle-nya itu akan berubah, akan lebih ke Mm-mm. saham-saham manufaktur, komoditas tetap. Kalau Oh, ada apa namanya tren kenaikan suku bunga lebih lanjut dan kita lihat lagi ya, kalau tren inflationary pressure ini berlanjut, mungkin share dari perbankan di IHSG tidak akan sebesar itu lagi. Itu nanti akan kita lihat tren depannya ya. mm-mm. Terkait porsi di IHSG sekarang banyak yang bercanda jadi indeks harga saham GoTo. Gimana itu Pak? Kita agak ke situ dulu sedikit. Ya, memang itu fenomena indeks beberapa waktu terakhir ya. Jadi ya orang betah ngomongin karena ada satu saham besar sekali. Tapi saya lihat Mm-mm. nanti mungkin ke depannya dengan tren yang seperti sekarang, saya lihat mungkin weightingnya tidak akan setinggi itu lagi. IHSG nantinya mungkin setelah ada negative sentiment akan reach new high lagi. Mungkin nggak sekarang ya, tapi take time. Tapi yang akan naik itu saya lihat itu apa namanya ya selektif. Kalaupun pada new economy itu selektif new economy stock ditambah dengan gold old man yang pada balik gitu ya kita lihat. Dalam manufaktur Oh, dan lain-lain. oke, good old man akan balik ya. Berarti manufaktur. Nah, tadi ada yang nanya Pak, untuk inflasi tinggi, suku bunga naik, apakah perbankan akan diuntungkan? Surprise ini perbankan agak malah boleh dikata masih belum apa ya?
Kita pikir kan IHSG udah setinggi ini, perbankan ternyata masih belum optimal juga ya Pak, kalau kita lihat Pak, sebenarnya dibanding sektor-sektor kayak komoditas sudah pasti gitu. Gimana Pak? Kalau aku lihatnya perbankan re-rate yang terjadi perbankan besar-besaran dalam beberapa 10 tahun terakhir, saya Mm-mm, lihatnya apa namanya itu lebih dikarenakan apa namanya adanya periode deflasi yang membuat over mm-mm, likuiditas di perbankan. Yang mm-mm. saat ini sebenarnya agak mengganjal untuk outlook jangka panjang sektor perbankan. Saya lihatnya bagaimana what if this over liquidity berakhir. Itu ya kita lihat. Kalau over liquidity ini berakhir, saya lihat ya apa namanya pola pinjaman, pola earnings, pola mereka meletakkan CAR dan pola dividen dan lain-lainnya bisa berubah. Saya rasa karena itu belakangan itu market naik tapi bank nggak naik. Karena saya lihat bank is a deflation trade, manufacture is an inflation trade, commodity is an inflation trade. Tahun 2007 pernah indeks komoditas itu size IHSG-nya lebih besar daripada perbankan. Dan kalau saya lihat ke depan, dan itu periodenya juga inflasioner. Karena itu saya lihat arahnya memang ke sana sih. Kalau saya lihat perbankan, it will follow the index, tapi headline di sektornya pelan-pelan mulai tercipta. Memang apa namanya, kalau mau nyari alpha, saya lihat di perbankan sudah tidak banyak lagi. Itu yang kita lihat. Ini periodenya udah beda. Bukan periode uang nyangkut di financial system lagi sih. Kita lihat. Uang sudah kembali ke real support. Walaupun Oh, memang bila terjadi dengan painful transition in inflation. Itu kita lihat. oke. Sebelumnya kan banyak duit, masyarakat menengah dan masyarakat atas tuh ngendon di bank kayak gitu ya Pak ya. Iya. Paling nggak nih Oke. Ci, dengan naiknya harga bensin, duit kelas menengah atas itu habis buat beli bensin, keluar dari perbankan, muter di perekonomian. Paling nggak mudah-mudahan yang saya berdoa jadi bonusnya pegawai Pertamina sama pom bensin, paling nggak. Jadinya mereka ekonominya Oke. bisa jalan. Pak, ada yang nanya nih CPO udah all time high tapi sahamnya nggak kemana-mana. Kalau kita lihat daya ungkitnya terhadap daya beli masyarakat, sebenarnya ada yang bilang CPO tuh lebih tinggi sebenarnya daripada batu bara kayak gitu. Bener nggak sih Pak? Oh iya, setuju. CPO ini oke, tapi permasalahannya adalah eh ada suatu hal yang agak struktural di CPO ini ya, bahwa yield per hektar kita itu sudah peaking, Hmm. harga masih akan naik. Saya lihatnya supply shortage of CPO is on the way in the next in the next 1 or 2 years. Yang saya lihat itu dengan like ini, saya lihat CPO itu oke, cuma permasalahannya sampai sekarang itu adalah belum ada fund besar yang mau masuk, flow asing juga belum dapat. Dan the good company is not the big company in CPO right now. The good company yang yield per hektarnya masih bagus, usia plantationnya muda, itu bukan big cap-nya CPO. Jadinya text time buat digest, text time buat dimasukin ke dalam portfolio. Dan satu lagi Oke. masalah CPO ini. CPO ini Mm-mm. masalahnya seperti yang saya ceritakan tadi, rentan diintervensi. Tiba-tiba ada Mm-mm. DMO, tiba-tiba larangan ekspor. Aduh, investor jadi pusing. Nah, itu yang bikin CPO ini berat. Bukannya nggak bagus, ini bagus, tapi memang headline ini yang mesti di-solve. Yang saya lihat IHSG memang habis ini harus ketika dia akan masuk ke all time high-nya lagi, tapi nggak sekarang ya. Tunggu Mm-mm. episodenya selesai dulu yang sekarang ini. Itu Mm-mm. CPO-nya harus naik, dan itu akan naik ketika ada kepastian polisi dari pemerintah bahwa kita akan mensupport komoditas. Kalau komoditas Oke. ini nggak disupport, yang kejadian sekarang ini adalah di mana-mana ada yang namanya proteksionisme. India mau jual gandum, nggak mau, ya kan? Eropa sosokan nggak mau dapat gas, ternyata akhirnya harganya jadi mahal, gitu kan? Terus juga Malaysia nggak mau ekspor ayam. Kalau ini terjadi di mana-mana, termasuk kita juga being protectionist, downside in market itu lumayan gede.